Traveler dari luar negeri wajib isi e-custom declaration. Kebijakan baru ditetapkan di Bandara Soekarno-Hatta. Para penumpang yang tiba di bandara itu wajib mengisi custom declaration secara online. Custom declaration itu diisi pada setiap kedatangan. Lengkapnya seperti apa? Kita ikuti setelah yang lewat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dimudahkan segala urusannya, dan pada kesempatan kali ini dijadikan oleh Allah sebagai pembuka pintu-pintu rezeki buat kita semua, dijadikan sebagai pembuka pintu-pintu kesehatan dan keselamatan buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Kebijakan baru ditetapkan di Bandara Soekarno-Hatta bahwa yang sebelumnya siapa saja yang datang dari luar negeri masuk ke Indonesia harus mengisi custom declaration secara manual yang dibagikan di dalam pesawat sesaat sebelum mendarat di bandara internasional di Indonesia. Namun, mulai saat ini para penumpang yang tiba di Bandara Indonesia wajib mengisi custom declaration secara online melalui situs e-custom declaration, yaitu www.beacukai.go.id/cdonline.html. Linknya ada di deskripsi ya, jadi teman-teman tidak usah khawatir. Sebelum kita lanjutkan, silahkan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, share, dan komen. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman menjadi orang yang pertama mendapatkan update terbaru dari channel Gito Abi Gavin. Baik teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya bagaimana caranya mengisi e-custom declaration melalui Google Chrome atau Internet Explorer atau Mozilla Firefox. Silahkan saja disesuaikan dengan ketersediaan browser di HP atau komputer masing-masing. Baik teman-teman, langsung kita mulai saja bagaimana caranya mengisi e-custom declaration. Saya akan mencoba Firefox. Sebetulnya ada Chrome juga, ada Internet Explorer juga, namun kali ini saya mencoba menggunakan Firefox sebagai browsernya. Pertama-tama kita masukkan URL-nya, yaitu www.beacukai.go.id/cdonline.html. Nah, setelah kita masukkan ini, kita enter saja. Nah, inilah website Bea Cukainya. Jadi teman-teman tidak usah install aplikasi ya. Jadi tidak usah install aplikasi, cukup masukkan websitenya saja. Nah, setelah tampilan seperti ini, yang pertama-tama teman-teman harus lakukan adalah isi nama lengkap. Contohnya saya isi Gito Abi Gavin. Nah, kemudian email teman-teman yang nanti akan dikirimkan informasi terkait dengan custom declaration ini. Kita masukkan. ggg@abigavin@gmail.com. Selanjutnya nomor paspor ya, silahkan masukkan nomor paspor teman-teman yang valid ya, nanti akan divalidasi di custom di kedatangan Anda. Kemudian kebangsaan. Nah, karena kita adalah orang Indonesia, maka kita cari Indonesia. Nah, kalau teman-teman kelamaan susah mencarinya, cukup diketikkan saja di sini Indonesia. Nah, dia sudah langsung menuju ke Indonesia. Nah, setelahnya ini tanggal lahir ya. Tanggal lahir teman-teman sesuaikan tanggal lahirnya kapan. Jadi tanggal lahirnya teman-teman disesuaikan kapan. Jadi ini nanti untuk memastikan tanggalnya sesuai dengan tanggalnya teman-teman. Nah, setelah selesai kita confirm. Nah, seperti itu. Nanti tanggalnya akan terisi, tanggal lahirnya. Silakan disesuaikan dengan tanggal lahirnya masing-masing. Pekerjaan. Nah, pekerjaan teman-teman apa? Apakah industri, konstruksi, karyawan privat, transportasi, karyawan BUMN, dan lain-lain. Silahkan disesuaikan dengan
kondisi teman-teman masing-masing, pekerjaannya apa. Nah, apakah mekanik? Banyak sini, banyak pilihannya. Bahkan juru masak, ustazah, pendeta, pastor juga ada. Paraji, tabib, seniman, ada semuanya. Mekanik ada semuanya. Silahkan disesuaikan saja sesuai dengan pekerjaan teman-teman. Oke, selanjutnya alamat. Nah, alamatnya alamat di Indonesia ya. Teman-teman bisa masukkan alamat di Indonesia. Contohnya Jalan Pancoran 2 nomor 19 Jakarta Selatan. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian nomor penerbangan. Nah, nomor penerbangan teman-teman sesuaikan saja. Nomor penerbangannya apa? Nah, setelahnya kita masukkan tempat kedatangan. Nah, di sini baru ada di Cengkareng saja, yaitu di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian tanggal kedatangan. Ya, tanggal kedatangan silakan teman-teman sesuaikan kira-kira kapan teman-teman akan datang. Dipilih saja, setelah itu confirm ya. Nah, itu. Pastikan data-data ini udah sesuai ya, udah sesuai semua. Kemudian klik next. Nah, setelah next masukkan jumlah bagasi yang dibawa. Ini terkait dengan koper teman-teman atau tas teman-teman, masukkan aja sesuai dengan bagasi teman yang dibawa. Sini jumlah bagasi yang datang tidak bersamaan. Nah, kalau ada nggak kira-kira bagasinya yang datang tidak bersamaan? Nah, kalau tidak ada ya kita kosongkan saja. Jumlah anggota keluarga yang berpergian bersama-sama. Jadi ketika teman-teman pergi dengan keluarga atau teman-temannya mungkin atau saudaranya, bisa cukup mengisi custom declaration ini sekali saja atau satu saja. Contoh kasih 2 ya. Nah, ketika dikasih 2 ada nama seperti ini, disuruh masukkan namanya ya, data keluarganya. Contohnya sini Robinson. Nah, setelah itu nomor paspornya Robinson berapa? Dan warga negaranya di mana? Kalau dari Indonesia ya pilih saja, sesuaikan Indonesia. Kalau teman-teman kelamaan mencari, cukup diklik di sini Indonesia. Nah, dia akan muncul, kita pilih. Hubungan dengan kekeluargaan, jadi hubungannya apa? Apakah suami, istri, lain-lainnya, pembantu, atau kepala keluarga? Silahkan dicocokkan saja, atau ke anak atau cucu. Nah, di sini ada semuanya. Pilih salah satu yang sesuai ya. Nah, setelah itu kita klik add. Nah, maka nama ini akan ada di sini. Nah, karena kita bawa 2 orang, kita tambah lagi 1 lagi. Nah, di sini kita tambahkan lagi namanya siapa. Contohnya sini namanya Agnes ya. Terus paspornya A. Sekian-sekian. Nah, negaranya dari mana? Kalau kita susah, kita langsung aja kita klik di sini Indonesia. Dia akan nulis hubungan kekeluargaan. Nah, di sini apa? Istri contohnya. Bisa masukkan istri. Kemudian klik add. Nah, harus sesuai ya. Kalau teman-teman masukkan jumlah keluarga yang ikut ada 2, di sini dua-duanya dimasukkan semuanya. Ya, setelah datanya semuanya benar, nomor paspornya juga ada semuanya. Ini di sini ada tadi, ini nama, nomor paspor, nationality, family. Kemudian kalau emang salah bisa diedit, kalau nggak diperlukan bisa di-delete. Selanjutnya klik next. Nah, ini sama teman-teman ya, barang bawaan. Ini sama ketika teman-teman ngisi manual. Kalau tidak ada ya kosongkan saja. Nih kalau ini kita kosongkan, contohnya ini bawa hewan atau ikan. Kalau tidak bawa, biarkan seperti ini. Kalau bawa, diklik. Dan selanjutnya, jadi kalau teman-teman bawa barang bawaan, ketika tidak membawa, cukup dibiarkan saja. Namun kalau teman-teman bawa, ya digeser ke sana warna biru. Kalau bawa narkoba contohnya, atau psikoterapika, ya klik di sini. Kalau enggak, ya enggak, biarkan saja. Begitu juga dengan membawa uang. Kalau teman-teman bawa uang juga, berapa banyak uangnya. Uang kertas asing paling sedikit setara dengan 1 juta rupiah, juga ya 1 miliar, harus juga dilaporkan. Juga ini ada membawa rokok 200 batang sigaret atau 25 batang cerutu atau 100 gram tembakau juga harus dilaporkan. Barangnya apa, jumlahnya seperti apa harus dilaporkan. Begitu juga di sini barang untuk keperluan pribadi yang diperoleh dari luar negeri, yang nilainya adalah 500 US dollar juga harus dilaporkan.
data-datanya teman-teman lengkapi saja. Nah, silakan dibaca. Begitu juga dengan barang impor yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi. Nah, ini juga harus dilaporkan, ini nanti berkaitan dengan pajak ya. Nah, kalau teman-teman tidak ada barang bawaan yang perlu dilaporkan, nanti informasinya seperti apa silakan dibaca, cukup klik next. Nah, ini adalah barang bawaan kembali ya, artinya barang yang dibawa dari luar negeri, nanti yang kira-kira akan teman-teman bawa apa gitu. Nah, ini adalah tujuannya ketika dilaporkan ini, nanti ketika teman-teman kembali lagi, barang itu dibawa lagi ke Indonesia, jadi tidak perlu melaporkan lagi, artinya datanya sudah ada, dan data itu bisa teman-teman simpan ya. Datanya nanti ini bisa teman-teman simpan, barcode-nya bisa disimpan, nanti kita tinggal tunjukkan saja. Nah, ini tujuannya adalah seperti itu. Ketika kita membawa barang kembali, barang pembawaan yang dibawa lagi ke luar negeri, sebaiknya dilaporkan saja untuk mempermudah nanti selanjutnya ketika teman-teman pulang dan bawa barang itu akan dibawa kembali ke Indonesia. Oke, kita lanjutkan, klik next. Nah, ini kalau teman-teman bawa handphone atau komputer dari luar negeri juga harus dilaporkan. Harus dilaporkan emailnya berapa, mereknya apa, dan sebagainya. Nah, ini tujuannya adalah nanti ketika teman-teman ngurus email di Indonesia, karena kalau emailnya tidak didaftarkan, handphone teman-teman tidak bakal bisa digunakan di Indonesia. Ya, silahkan sesuaikan saja. Kalau tidak bawa ya kita klik. Nah, next, selanjutnya next. Nah, ini terakhir teman-teman, ada kotak kecil ini, harus teman-teman klik. Teman-teman klik untuk menyatakan bahwa setuju saya telah membaca informasi pada halaman ini dan menyatakan bahwa yang saya beritahukan adalah benar. Teman-teman klik saja, dan ini tidak perlu di-download karena peraturannya terlalu panjang, tapi kalau mau di-download ya silahkan nanti dibaca-baca. Kemudian klik send. Nah, setelah send nanti ada nunggu beberapa saat akan keluar barcode teman-teman ya. Nah, ini keluar barcode, langsung saja di screenshot ya, dan apalkan nomornya ini nanti untuk ditunjukkan di Indonesia. Kalau nggak cepat-cepat nanti akan hilang kembali ya. Jadi harus cepat-cepat di screenshot agar tidak kembali ke halaman awal. Nah, itu saja teman-teman ya. Bagaimana cara ngisi custom declaration untuk kepulangan dari luar negeri menuju ke Indonesia. Nah, setelah saya langsung back to form. Nah, ketika kita klik back to form, dia akan kembali ke formulir yang awal tadi. Nah, ini di screenshot saja, karena kalau teman-teman apal nomornya ini, teman-teman nanti ketika di Bandara Indonesia cukup menunjukkan nomor ini, contohnya XYF7VP. Nah, ini bisa teman-teman tunjukkan kalau teman-teman tidak membawa barcode-nya ini. Saya sarankan untuk di screenshot saja dan disimpan di HP-nya masing-masing. Itu saja teman-teman, dan bila informasi ini bermanfaat, silahkan tinggalkan jempolnya, klik tombol subscribe, share dan komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman menjadi orang yang pertama mendapatkan update terbaru dari channel Gito Abi Gavin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.